Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Di tengah minggu ini kami boleh datang berkumpul di dalam rumah Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kehadiran-Mu lah yang menghibur bagi setiap hati kami yang susah ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan Kau akan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Biar kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kami secara pribadi. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini saya bersuka cita melihat saudara-saudara di tengah minggu boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk berdoa. Dan biar saudara-saudara kita semua terus punya semangat untuk berdoa. Malam hari ini saudara-saudara kita membuka bagian Alkitab dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 12. Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya membaca ayat 1, saudara-saudara ayat 2, dan terus bergantian sampai ayat yang ke-12. Ayat 1 dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Hari ini saudara-saudara kita merenungkan satu tema yaitu ibadah, kerinduan kepada Allah. Saudara-saudara, saya mau melihat dari satu sudut tentang tekanan, tentang persoalan hidup, tentang masalah. Bagaimana saudara-saudara kita berespon terhadap masalah, terhadap persoalan hidup, terhadap pergumulan hidup, terhadap tekanan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita boleh jujur, seringkali banyak orang Kristen ketika mereka sedang bergumul dengan yang namanya tekanan hidup, pergumulan, seringkali responnya adalah, Tuhan sudah tidak lagi baik sama saya. Kayaknya Tuhan sudah tidak lagi mendengar doa saya. Sudahlah, saya sudah malas ke gereja, dan mereka nggak ke gereja lagi dan mereka tinggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, respon kita seharusnya adalah respon yang dimana kita tetap percaya Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun kita harus berhadapan dengan tekanan dalam hidup ini, terhadap persoalan hidup ini, kita tetap setia mengikut Tuhan. Seorang pengkhotbah yang bernama Martin Lloyd-Jones, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa masa-masa sulit menguji pengakuan iman kita. Masa-masa itu menunjukkan apakah kita benar-benar orang Kristen yang sejati atau tidak.
kesulitan mendorong orang percaya sejati datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan penganut agama palsu menjauh dari Tuhan di saat-saat sulit. Saudara-saudara, bagaimana respon kita ketika pergumulan hidup itu terjadi dalam hidup kita? Ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, malam hari ini kita coba melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Daud di dalam Mazmur 63. Dalam Mazmur 63, saudara-saudara, dikatakan bahwa Daud pada saat itu dia berada di padang gurun Yehuda. Maka kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda? Saudara-saudara, padang gurun bukanlah tempat yang menyenangkan. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita menemukan Yesus dicobai di padang gurun. Tempat di mana iblis itu berada, tempat di mana iblis itu mencobai Yesus di padang gurun. Padang gurun bukanlah tempat yang menyenangkan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, saudara-saudara, mereka kekurangan air. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Padang gurun sekali lagi bukan tempat yang menyenangkan. Dan kenapa Daud harus berada di padang gurun? Saudara-saudara, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa Daud lari daripada Absalom, anaknya yang ingin mengkudeta dia, yang ingin merebut kekuasaannya, dan kemudian Daud lari dan turun tahta dari kerajaannya, dan Daud lari daripada kejaran anaknya, Absalom. Tetapi juga ada seorang penafsir yang mengatakan Daud pada waktu itu sedang berada di padang gurun Zif, di mana Daud saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Saudara-saudara, coba kita bayangkan sejenak, apa yang sedang dihadapi oleh Daud adalah nyawanya sedang diancam. Dan orang yang mengejar Daud adalah seorang raja yang punya kekuasaan, punya pasukan yang besar, punya kekuatan yang hebat, punya kemampuan. Seluruh hal ada di dalam diri Saul untuk bisa mengejar Daud dan untuk menangkap Daud dan untuk membunuh Daud. Dan Daud sedang terancam, saudara-saudara. Dan menurut Geneva Study Bible, Daud pada waktu itu sedang berada di padang gurun Zif. Dan orang-orang di padang gurun Zif memberitahu Saul bahwa Daud ada di padang gurun Zif. Tangkaplah dia. Serbulah dia. Maka saat itu saudara-saudara, Saul bersama dengan pasukan-pasukannya bersiap untuk menyerang Daud, mengepung Daud, dan Daud sudah berada di ujung tanduk. Daud sudah berada di dalam satu posisi yang terdesak. Dan Daud bisa ditangkap dan dibunuh pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ajaib. Orang-orang memberitahu kepada Saul, orang-orang Filistin menyerang kita. Dan kemudian Saul berbalik, meninggalkan Daud dan tidak mengejar Daud. Dan Daud terlepas daripada cengkraman daripada Saul. Dan orang-orang menyebut bahwa inilah gunung batu keluputan. Daud diluputkan dari Saul yang ingin membunuhnya pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika Daud dalam pergumulan, kita akan belajar beberapa hal, saudara-saudara, daripada Mazmur 63 ini. Yang pertama, kita melihat dalam pergumulan kita perlu merindukan Tuhan.
Dan seharusnya saudara-saudara dalam pergumulan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam pergumulan bukan menjauh dari Tuhan, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini yang Daud lakukan dalam pergumulannya, dia merindukan Tuhan. Kita melihat di ayat yang kedua, Daud mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus dan tiada berair." Saudara-saudara, Daud memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Daud punya satu jiwa yang punya keinginan yang begitu kuat. Dia ingin mencari Tuhan. Dan Daud sungguh-sungguh dia merindukan Tuhan. Dan dia ingin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita bertanya, alasannya apa sih kok kenapa Daud sampai begitunya merindukan Tuhan? Ada apa dengan Daud, saudara-saudara? Maka kita menemukan, saudara-saudara, ada dua alasan Daud merindukan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Daud ada di padang gurun, Daud mengalami satu keadaan yang haus. Kalau saudara-saudara lari di tengah jalan, di tengah siang hari bolong, dan saudara-saudara berlari dan mengejar sesuatu, maka tubuh saudara keringatan dan saudara haus, merindukan air. Saudara-saudara, padang gurun tempat yang panas, tempat di mana air sulit untuk didapatkan. Maka saudara-saudara, Daud secara fisik merindukan ada air yang bisa dia minum. Dan Daud mengalami kehausan secara fisik di padang gurun. Dan apa yang Daud lakukan, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan haus secara fisik? Daud mulai membayangkan, seharusnya seperti inilah saya merindukan Tuhan. Kalau aku kehausan, aku mencari air untuk aku bisa minum. Dan seharusnya aku punya jiwa yang haus kepada Tuhan. Seperti air yang aku rindukan. Aku seharusnya merindukan Tuhan untuk aku datang mendekat kepada Dia, bersekutu dengan Dia. Saudara-saudara, kehausan Daud secara fisik membawa Daud memiliki kehausan, kerinduan secara rohani untuk dia mencari Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus dan tiada berair. Itu keadaan Daud di padang gurun, saudara-saudara. Tapi Daud, dia melihat secara rohani, dia merindukan Tuhan. Alasan yang kedua, saudara-saudara, kenapa Daud merindukan Tuhan? Bukankah kita orang Kristen, kita mau berdoa, ya datanglah sama Tuhan, berdoalah. Tetapi saudara-saudara, bagi orang Israel pada waktu itu, ketika mereka jauh dari bait Allah, ketika mereka jauh daripada kemah Tuhan, ketika mereka jauh daripada tabut perjanjian Tuhan, dan mereka tidak bisa lagi untuk berdoa dekat dengan tabut perjanjian Tuhan, dekat dengan kemah Tuhan. Maka saudara-saudara, mereka merasa bahwa mereka jauh dari Tuhan. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara, dalam pelarian Daud. Daud sedang merindukan, kalau aku bisa datang dekat dengan kemah Tuhan, kalau aku bisa datang mendekat kepada tabut perjanjian Tuhan, betapa indahnya aku bisa berbicara dengan Tuhan, kata Daud. Betapa indahnya aku bisa ngomong dengan Tuhan. Betapa indahnya aku bisa berbicara kepada Allah. Dan sekarang aku di padang gurun, jauh daripada kemah suci, jauh daripada tabut perjanjian. Saudara-saudara, keadaan inilah yang membuat Daud dia merindukan Tuhan.
Dia rindu datang ke dalam pelantaran Tuhan. Dia rindu datang ke dalam kemah Tuhan. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya pernah melakukan pelayanan di luar kota. Yang pertama itu di kota Lubuk Linggau selama 2 bulan. Dan Lubuk Linggau kira-kira tahun 1990-an, tahun 2000-an, belum ada bandara, belum dibangun Siloam Hospital, belum ada apa-apa, saudara-saudara. Jadi pada waktu itu saya ingat sekali, jam 7 malam, gak ada apa-apa, saya keluar malam, jalan, dan gelap, saudara-saudara. Toko-toko tutup, tidak ada supermarket, tidak ada mall. Dan di saat itulah aku merindukan, andai aku di Jakarta. Waktu aku stres, aku bisa jalan-jalan di mall. Yang kedua, saudara-saudara, saya pernah berada di kota Tasikmalaya selama 1 tahun. Dan kota Tasikmalaya, saudara-saudara, pada waktu itu juga belum semaju sekarang. Tidak ada mall di kota Tasikmalaya. Dan kota Tasikmalaya belum semaju sekarang, saudara-saudara. Sekitar 8 jam dari Jakarta ke kota Tasikmalaya. Mesti dari Jakarta ke Bandung dulu, dari Bandung ke Tasikmalaya, 8 jam. Dan pada waktu saya melayani di kota Tasikmalaya sama, saudara-saudara. Malam-malam saya keluar, lihat semua gelap, saudara-saudara. Cuman hanya satu toko sepatu, baju, kalau nggak salah 3 lantai. Satu lagi supermarket. Ya di sanalah saya jalan-jalan keliling, saudara-saudara, sambil menghilangkan stres dan melepaskan kepenatan sejenak dan sambil cuci mata. Tetapi saudara-saudara, selama di kota Tasikmalaya saya merindukan kapan saya kembali ke Jakarta. Selama 20 tahun dari lahir sampai besar saudara-saudara di Jakarta. Dan kita tahu saudara-saudara, Jakarta tidak ada, orang bilang tidak ada matinya. Kota Jakarta tidak ada matinya, saudara-saudara. 24 jam non-stop. Dan pada waktu itu saudara-saudara, betapa hati itu merindukan. Tapi pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apakah kita merindukan Tuhan? Pada waktu kita sedang ada dalam tekanan, kita tahu kita nggak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mencari pertolongan daripada manusia. Saudara-saudara, apakah hati kita, Tuhan aku rindu Engkau, aku ingin Engkau, aku cari Engkau, dan aku percaya Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidupku. Saudara-saudara, apakah ini menjadi kerinduan kita? Bahwa saya ingin mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup saya. Bahkan di tengah-tengah hidup saya yang baik, saya ingin tetap merindukan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang kedua kita belajar. Dalam pergumulan, kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Pergumulan itu saudara-saudara seharusnya membawa kita mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti Ayub katakan, bukan dari kata orang aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudara, apakah Tuhan hanya ada dalam pikiran kita? Hanya ada dalam pembelajaran kita? Seharusnya saudara-saudara, setiap kita mengalami Tuhan
di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Daud mengatakan saudara-saudara dalam ayat yang pertama, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Saudara-saudara, Daud mengatakan bahwa Allah adalah Allahnya. Allah menjadi satu pribadi yang personal dalam kehidupan Daud. Allah bukan hanya sekedar apa yang Daud pelajari tentang Allah. Tetapi Allah itu nyata di dalam kehidupan Daud. Dan seringkali dalam Mazmur kita menemukan Daud mengatakan, Allah adalah gunung batuku. Allah adalah kekuatanku. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Daud mengalami Tuhan secara pribadi. Seorang hamba Tuhan menceritakan saudara-saudara tentang seorang seniman. Satu kali dia membacakan Mazmur 23. Dan seorang seniman tentunya saudara-saudara dia jago membacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dengan nada-nada yang begitu puitis, dengan nada-nada yang begitu hebat. Dan ketika dia selesai membacakan Mazmur 23, seluruh penonton bertepuk tangan bersorak-sorak. Luar biasa. Tetapi saudara-saudara, berikutnya majulah seorang bapak yang sudah tua rentah. Dan dia membacakan Mazmur 23. Waktu dia melihat Mazmur 23, saudara-saudara, air mata mulai mengalir. Dan dia mulai membacakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia stop. Dan seluruh ruangan itu menjadi hening. Dan semua orang mulai menangis. Ketika bapak tua ini membacakan Mazmur 23. Dan dia mulai melanjutkan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Sampai kalimat, ketika aku ada dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, seluruh yang menyaksikan, mereka menangis. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup bapak ini? Dia menjadikan Mazmur 23 bagian daripada pengalaman hidupnya. Dia mengalami sendiri Tuhan adalah gembalanya. Sekalipun dia kehilangan seorang anak yang dia kasihi. Sekalipun istrinya terkena penyakit dan kemudian meninggal. Sekalipun sekarang dia sedang berada dalam keadaan penyakit kanker dan tidak tersembuhkan. Dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, pergumulan menjadi guru yang berharga. Membawa kita untuk mengenal Tuhan. Membawa kita untuk mengalami Tuhan. Maukah kita malam hari ini, di tengah-tengah pergumulan hidup, kita merindukan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Setiap kami biar dikuatkan. Setiap kami biar dihiburkan. Setiap kami biar memiliki hati yang terus merindukan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan,
ketika pergumulan hidup terjadi. Dan biar kami mau belajar mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.